saya ingin mengupdate ya, walaupun itu ada sambil jalan ya, kita mau mengupdate soal ini. Sebagaimana dilansir oleh suara.com, akhirnya tahu Fufu Fafa, Prabowo marah besar, pengamat singgung adu domba. Coba kita bacakan dan kemudian kita akan lihat ya. Oke, kita baca dulu baru kita kemudian akan lihat bagaimana analisisnya. Suara.com, Prabowo Subianto ternyata setelah tahu mengenai viralnya Fufu Fafa, sosok ketua Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih tersebut, juga tahu apa saja yang dilontarkan oleh Fufu Fafa melalui Kaskus. Usut punya usut, Prabowo sempat naik pitam saat tahu tulisan-tulisan Fufu Fafa. Tak ayal sebab Fufu Fafa banyak menyerang personal Prabowo seperti tentang pernikahannya, bahkan hingga pilihan karir sang anak yang kini menekuni profesi sebagai seorang desainer. Kondisi juga semakin panas lantaran akun Fufu Fafa disinyalir dikelola oleh Gibran Raka Buming Raka yang merupakan wakil presidennya. Lantas bagaimana respons Prabowo soal akun Fufu Fafa? Fufu Fafa sempat viral gegara kerap menyerang pribadi Prabowo. Salah satu tulisan Fufu Fafa yang sempat viral menyebutkan bahwa Prabowo bernasib buruk sebagai tentara pecatan. Tak berhenti di situ, Fufu Fafa juga menyirit perceraian Prabowo dengan Titik Soeharto. Lalu dalam tulisan yang sama, Fufu Fafa juga menyebut Didit Prabowo, anak Prabowo Subianto, sebagai anak melambai lantaran memilih sebagai seorang desainer busana. Tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi nggak all out mendukung, tulis akun Fufu Fafa merespon berita soal Prabowo. Bukan main, Fufu Fafa tulisan yang berbeda menyebut Didit homo karena alasan yang sama, istri cerai, anak homo terus mau lebaran sama siapa? Bunyi tulisan Fufu Fafa yang lain. Terungkap, Prabowo ternyata telah membaca seluruh kalimat-kalimat tak sedap dari Fufu Fafa itu. Prabowo akhirnya marah besar akibat kata-kata Fufu Fafa yang menyerang dirinya hingga keluarganya. Reaksi Prabowo diungkap oleh Abdul Qohar, wartawan senior media Indonesia, dalam sebuah wawancara dikutip Sabtu hari ini ya. Kemarin, saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini, ujar Abdul Qohar ke pewawancara. Beruntungnya Prabowo sempat bisa meredakan emosi dan tak mengambil langkah drastis. Beberapa orang terdekat Prabowo berhasil menenangkannya dan menjelaskan bahwa bisa jadi semua ini adalah upaya untuk mengadu domba Prabowo dengan Gibran. Prabowo diberikan nasihat bahwa ini boleh jadi upaya untuk mengembalikan Republik ke fase-fase 10 tahun yang lalu. Terjadi pembelahan akibat adanya cebong kampret, lanjut Abdul Qohar. Akhirnya Prabowo sempat berusaha memaafkan dan menyelami apa yang sebenarnya terjadi di balik keberadaan Fufu Fafa. Kemudian disebutkan bahwa Prabowo berusaha memaafkan, meskipun tentu itu punya Gibran. Orang-orang di sekeliling Prabowo mengatakan Prabowo tak memikirkan hal itu. Orang di balik akun Fufu Fafa, papar Abdul Qohar. Oke. Ya, saudara sekalian, saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Abdul Qohar, jurnalis senior media Indonesia. Ya, saudara sekalian, jadi sekali lagi ya, soal akun Fufu Fafa ini nggak ada kaitannya untuk mengadu domba Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka ya. Ini menurut saya ya, hal yang terkait pada watak Gibran sendiri ya kan. Jadi orang berkeberatan menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Selain karena soal Fufu Fafa, tentunya karena dianggap tidak memiliki kapasitas ya, tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi orang nomor 2 di Republik Indonesia. Itu soalnya. Dan Fufu Fafa semakin menguatkan bahwa Gibran memang bukan tokoh atau orang yang layak untuk menjadi wakil presiden. Itu soalnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto. Apakah Prabowo kemudian merasa marah atau tersinggung atau tidak dengan akun Fufu Fafa? Sekali lagi,
tidak ada kaitannya dengan Prabowo. Kalau menurut saya ya, kaitannya adalah Gibran Raka Buming Raka dengan rakyat Indonesia. Karena di-impeach tidaknya Gibran misalnya karena Fufu Fafa semata-mata tidak bergantung Prabowo. Tentu Prabowo punya pengaruh kalau dia ingin menyetop atau menghentikan hal tersebut. Tetapi kalau dia ingin menghargai konstitusi, maka biarkanlah konstitusi itu ditegakkan. Apakah memang pantas orang yang bilang tentang dirinya homo, anaknya kemudian cerai, tentara pecatan, dapat gaji dan lain sebagainya, itu menjadi wakil presiden Republik Indonesia? Itu soalnya ya. Jadi sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan Prabowo suka atau tidak suka. Karena Prabowo mau suka, Prabowo tidak suka, Prabowo marah, Prabowo tidak marah, itu hanya satu aspek saja. Tapi aspek yang paling terpenting adalah bagaimana rakyat Indonesia menilai hal ini. Apakah rakyat Indonesia menerima hal ini atau tidak? Dan kalau kita lihat, mayoritas mengatakan ini adalah persoalan besar, masalah besar yang seharusnya diselesaikan. Karena kita akan menghadapi seorang pemimpin dengan masalah-masalah psikologis atau masalah-masalah kejiwaan yang kemudian juga disarankan oleh beberapa orang. Soal pornografinya, kecanduan pornografi, kemudian soal terkait dengan kejiwaan sebagaimana disebutkan Dr. Tifa misalnya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, soal Fufu Fafa ini bukan soal Prabowo, tapi soal rakyat Indonesia. Karena soal rakyat Indonesia tidak bisa hanya dimaknai dalam perspektif yang kecil sekali, yaitu adu domba. Apa urusannya mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran? Seperti anak kecil saja diadu domba, ya kan? Kalau misalnya Prabowo termakan dengan isu-isu adu domba dan lain sebagainya, berarti betapa kecilnya dia, ya? Tidak ada kehebatannya sama sekali. Jadi kita tidak bicara tentang soal adu domba, kita bicarakan adalah soal sosok wakil presiden yang akan menjadi wakil presiden kita dengan kepribadian seperti itu. Nah, itu yang menjadi persoalan yang menurut saya harus kita address, ya. Jangan sampai kemudian ini menjadi hal yang buruk di Republik Indonesia ini, ya. Punya wakil presiden orang nomor 2, tetapi bermasalah dari sisi kejiwaan, ya, dari sisi kedewasaan, dari sisi etika, dari sisi intelektual. That's the problem, ya kan? Orang tidak rela dipimpin oleh orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya etikabilitas, dan tidak punya intelektualitas. That's the problem sekali lagi, ya. Iya, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar saudara sekalian. Dan sekali lagi, saya sedang melakukan perjalanan keluar kota menghadiri staf RH Channel yang menikah hari ini, ya. Mudah-mudahan kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat dapat ngomongan. Dan biasanya kalau ini, ya, saya selalu bikin doanya begini, ya. Jadi sambil menyanyi Pasola Sido, kita makan soto Lamongan. Ini doa terbaik untuk Jido, semoga segera dapat momongan. Jadi kita bacakan komentar saudara sekalian, ya. Ya. Sambil bernyanyi Pasola Sido, mari kita makan soto Lamongan. Ini doa terbaik buat si Jido, semoga segera dapat momongan. Oke, kita coba bacakan komentar sobat sekalian terkait dengan hal ini, ya. Oke. Jika kamu menggunakan aplikasi pinjaman online, kamu sangat berhati-hati. Kita kecilkan dulu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian sehat selalu Bang Rapli, sehat.
Kita mah nonton saja gelar tikar. Salam dari Bro Kaltim. Ayolah Bang Refli, dorong para akademisi buat gagalkan pelantikan Gibran. Ya kita doakan saja lah ya. Kalau Gibran memang dilantik, tapi setelah itu di-impeach ya kan. Kemudian 11 lebih sakit ngamuknya minta ampun ya. Gibran sakit itu perlu dibawa ke RSJ. Apa anda nih orang gak takut ditembak apa? Wakakakak apa maksudnya nih ya? Allahu Akbar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Takbir Allahu Akbar. Ada yang ngangkat kalau no Fufufafa terkoneksi dengan KTP-nya Gibran dan tervalidasi perbankan dengan verifikasi foto muka Gibran. Allah bukakan aib keluarga itu secara perlahan dan pasti. Alhamdulillah, semoga Pak Prabowo segera sadar. Yuk, ambil sikap Pak Prabowo sekali lagi. Ini bukan adu domba. Calon wakil Anda saja yang hang pikirannya. Kok pakar hukum hanya keluar-keluar ke rakyat, kok nggak nempuh jalur hukum? Maksudnya apa nih? Adul-adul. yang dimaksud Anda menempuh jalur hukum itu apa? Ya, soal Fufufafa ini adalah jalur politik bro, bukan jalur hukum ya. Jadi Anda nggak paham ya, ini jalur politik. Karena kalau kita bicara tentang soal Gibran dilantik tidak, itu adalah soal jalur politik. Ini yang nggak paham asal ngomong aja. Salawat asgil telah berlaku, mereka saling ribut. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azgiliz zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain gitu ya. Kemudian pasal berlapis, penghinaan, pelecehan, merendahkan, pembinaan, pencemaran nama baik, cabul, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah orang lain, para petinggi negara, orang baik dan artis-artis. Ada buzzer nih, hahaha. Allah membalas tipu daya mereka. Takbir, assalamualaikum. Ingat akhirat bro. Delik aduan itu ada di Prabowo. Dorong Prabowo buat aduin si belimbing sayur bos. Jadi bro ya, ini memang ya, oke. Ini memang ada celah pidananya, oke. Tetapi pidananya nggak begitu penting kalau ini menyangkut jabatan wakil presiden. Kalau menyangkut jabatan wakil presiden, tidak berlaku yang namanya proses pidana biasa, ya. Tidak ada pengaduan. Yang ada adalah proses politik perbuatan tercela. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka ini bisa dikatakan sebuah perbuatan tercela, dan itu subject to impeachment, ya, subjek untuk dilakukannya pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka. Nah, hanya proses pemakzulan itu, sobat era sekalian, harus setelah dia dilantik, dan itu pun ya proses politik. Seandainya kekuatan-kekuatan politik mau melakukan the trial of impeachment melalui pasal bahwa Gibran sudah melakukan perbuatan tercela, nah itu setelah dia dilantik.